Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah, pertama-tama mari kita berikan pujian syukur hanya kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat hidayah, atas izinnya kita dapat berkumpul di Serambi Masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan duduk kita di Serambi sambil mendengarkan kajian Sabtu pagi yang mungkin oleh sebagian orang dianggap biasa, hanya mungkin membahas masalah fikih, hal-hal yang sederhana, tapi di mata Allah mendapat ridhonya kita dan dicatat sebagai amal terbaik kita. Dan mudah-mudahan kita bisa selalu istiqomah untuk menjalankannya. Salawat serta salam tercurah ke baginda agung, orang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita jadikan rujukan, panutan untuk menjalani kehidupan ini. Dan semoga kita bisa mendapat syafaatnya. Bapak Ibu sekalian, ini Pak Edi tadi izin karena ada acara ke Kulon Progo. Saya tanya, Pak, ingat saya ke Kulon Progo ini nopo sebenarnya? Saya tanya, terus pensiun Pak Saiful ingin bulan, pun tinggi, sangat bahagia. Bapak Ibu sekalian, sebelum mengawali kajian pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membuka dengan bacaan kitab. Mudah-mudahan dengan bacaan kitab ini kita bisa mendengarkan kajian tausiah pada pagi ini dengan baik. Alhamdulillah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kajian pada Sabtu pagi ini akan diisi oleh Bapak Haji bin Aziz, tema tentang fikih tanpa panjang lebar. Karena sesuai kesepakatan kita akan menjalankan kajian pagi ini 1 jam setelah tanya jawab. Langsung saja untuk pemilihan waktu, saya berikan semuanya kepada Bapak Haji bin Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh Masjid Iftar Huda rahimahumullah, wabil khusus Bapak Haji Joyanto selaku Ketua RW yang saya hormati, juga yang barusan datang tamu dari Galer yang saya hormati pula. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat pada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul kembali di Islambi Masjid yang kita cintai ini untuk bersama-sama thalabul ilmi. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada kesempatan ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semua kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita, beliau adalah panutan kita yang menghantarkan kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Untuk itu kita sebagai umat beliau, sebagai rasa bukti rasa cinta terhadap beliau, marilah kita bersama-sama bersolawat. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diakui menjadi umat beliau dan dia yaumul kiamah nanti mendapatkan sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimahumullah, sebelum saya melanjutkan kajian ini, maka kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Kita doakan saudara-saudara kita yang pada kesempatan ini mungkin baru sakit atau orang tua kita baru sakit. Mudah-mudahan sakitnya ini segera diangkat oleh Allah dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya melanjutkan kajian tidak tentang fikih, perlu saya sampaikan satu motivasi. Dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 10, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Ayat ini menyinggung tentang keutamaan sedekah dan juga memberikan satu peringatan kepada kita bahwa marilah di saat kita ini masih diberi kesempatan kita pergunakan sebaik-baiknya untuk menambah amal soleh kita. Bahkan dalam ayat tadi, mumpung masih ada kesempatan, ayolah kita berbuat baik, beramal soleh, bahkan bersedekah sebelum datang waktunya. Sedekah itu sudah tidak bisa kita lakukan karena adanya satu kematian. Bahkan kalau orang yang sudah meninggal, kemudian dia dibawa ke alam kubur itu, kemudian dia berkata, ya Allah, tangguhkanlah barang sebelah saja. Ojo mati saya pula aku ingin bisa sedekah. Itu kenapa kok sedekah yang diutamakan dalam hal ini? Ada suatu hadis yang menerangkan tentang manfaat sedekah. Inna shadaqata la tufi an ahliha farul kubur wa innama yastadillul mu'minin yawmal qiyamati fi dhillin shadaqatin. Sesungguhnya sedekah itu benar-benar dapat memadamkan panas kubur bagi pelakunya. Sesungguhnya orang mukmin kelak di hari kiamat hanyalah bernaung dalam naungan sedekahnya. Nah, ini luar biasa. Kenapa saya singgung tentang sedekah? Takmir punya agenda bahwa nanti akan jemput bola tentang sedekah ini, supaya apa? Panjenengan dina wis loro, wis ora iso apa-apa ki ora gendong, atau bahkan kalau sudah di atas nama menika di dalam keranda kemudian dipikul oleh masjid niku nek sing amale apik ya minta segera bagus dan cepat-cepat dikubur, karena sering bersahabat pengen segera ketemu dengan apa namanya alam barzah, kemudian di situ akan mendapatkan suatu kenikmatan, diperlihatkan surganya. Tapi sebaliknya orang-orang yang amalnya kurang atau bisa dibilang ngibadahi rada semrawut, apalagi sama sekali tidak beribadah, begitu meninggal tadi ayat yang disampaikan bahwa aku cuma saya tak sedekah. Nah ternyata apa? Sedekah ini di alam barzah atau di alam kubur ini bisa menangkal panasnya kubur. Bahkan nanti di yaumul qiyamah itu hanya bisa bernaung dengan naungan sedekah-sedekah kita. Nah, untuk itu marilah nanti tampil akan mengupayakan satu kaleng dibagi ke jamaah. Nah, jenengan juga sisa blonjo, ngomong, masukkan setiap pagi ataupun setiap hari kerjanya. Ya. Bahkan kalau pagi itu Allah akan menurunkan dua malaikat. Itu diriwayatkan dari hadis Bukhari dan Muslim. Artinya melalui kan. Tidaklah ada suatu hari pun di mana hamba-hamba Allah masuk pada waktu pagi harinya
kecuali ada dua malaikat yang turun. Maka salah satu di antara mereka berdoa, ya Allah, tambahkanlah ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Dan malaikat yang lain berdoa, ya Allah, berikanlah kerugian kepada orang-orang yang menahan hartanya. Artinya apa? Bahwa di pagi-pagi ini Allah menurunkan dua malaikat akan mendoakan ditambah rezekinya kepada orang-orang yang berinfak, dan juga akan mendoakan mohon ditahan rezekinya bagi orang-orang yang tidak memberinfak. Nah, untuk itu mari saya memberikan dorongan dan motivasi kepada jamaah. Kadang-kadang kalau yang sudah rutin datang ke masjid kemudian bawa uang dimasukkan kotak, tapi kadang-kadang kita juga yang lupa, sehingga untuk mengantisipasi kelupaannya ini di rumah nanti akan kita sediakan kotak infak. Kalau kita ketahui bahwa kegiatan di masjid kita ini semakin berkembang, semakin maju tentunya, bahkan pendidikan pun kita juga masih tetap jalan. Nah, ini semua tidak lepas dari yang namanya biaya. Nah, untuk itu saya mengetuk hati para jamaah sekalian, marilah nanti setelah akidah dari seksi sosial takbir masjid yang sudah dijalankan, kami mohon Bapak dan Ibu untuk bisa menyisihkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita semua untuk dibelanjakan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, amal sing paling aktif itu sidik tapi rutin atau istiqomah. Dinimbang uangnya bisa bagi orang mendingan setiap hari 2.000, 3.000, 5.000. Soko-soko nama rezeki juga ditambahin. Jamaah rahimahullah, itu sedikit motivasi yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan sedekah. Jamaah rahimahullah, marilah kita lanjutkan kajian kita tentang fikih. Sebelumnya saya menepati janji kemarin bahwa aku menanyakan ada 3 hal sing kudu tak jawab. Tapi ada satu yang sudah dijawab oleh Pak Wal sendiri. Jadi beliaunya itu jadi pengen menyampaikan ke jamaah, tapi nganggu alat aku ditakok. Gambar gue aku dilihat ini lupa jawabnya lagi. Tidak usah takon baik, langsung gitu. Monggo tak kayak jelas ya, lebih memberi air. Lagi aku ditakon ini, jadi terus aku dikirimin dia, aku lupa jawabannya, ya memberi air. Ya, jamaah rahimahullah. Kemarin menanyakan tentang imam. Kalau yang salah itu bagaimana? Apakah sholatnya sah atau tidak? Kemudian berkaitan dengan doa kunut. Doa kunut itu biasa benar kudu nganggo kunut utawa kudu ora. Kan seperti itu. Kemarin sudah saya jelaskan. Bagi yang menggunakan kunut ya digo kunut tapi bagi yang tidak ya tidak. Jadi dalam hal ini saya tidak akan menyampaikan satu pemahaman yang memaksa, karena masing-masing sudah punya pedoman. Nah, kemudian yang berikutnya tentang imam salah, direke, kemudian diganti dengan sujud sahwi. Nah, ini sholat sah atau tidak? Nah, kebetulan dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Wawan sampaikan kemarin, ini sudah mengarah kepada materi yang pada kesempatan pagi ini akan saya sampaikan, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, yang ditanyakan Pak Wawan kemarin itu selama itu tidak masuk dalam kategori hal-hal yang membatalkan sholat, nah berarti ya sholatnya masih sah. Masalah wisumpono atau ora ya nanti kita lihat bersama-sama. Jadi kalau hanya sekedar anjir imamnya bacaannya Fatihah baca orang bener lah, orang bener atau hanya kadang-kadang pendengaran kita dengan pendengaran yang lain mendengarkan bacaan satu orang itu kadang-kadang berbeda. Saya memang
terus terang di sini tuh sering kadang-kadang yang tokoro telat, kemudian supaya ada yang imam itu sambil mendengarkan. Nah kalau sudah saya dengarkan kemudian kok itu sudah betul menurut pendengaran saya, sementara ada orang lain yang kemudian mendengarkan seolah-olah tidak betul, ya kita berdiskusi. Dan akhirnya saya sendiri juga sering mendekati orang-orang tersebut, kemudian saya bertanyakan contoh tentang kaitannya perbedaan mengucapkan huruf hijaiyah antara H dengan H. Saya tanya dulu, yang benar sebenarnya kan H, tapi kadang-kadang orang mendengarkan bahwa itu H. Lah selama saya tanya dia mengatakan H berarti betul. Gitu. Nah, alhamdulillah itu kan H pakai H. Tapi kan orang akan mendengarkan betapa anggotanya kalau alhamdulillah kan gitu. Tapi begitu saya tanya, kamu kalau baca Fatihah itu H atau H? H gitu. Kan itu. Kemudian ada juga Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mergo wong iku liman cepet kadang Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi kalau ngomongin kan gitu. Nah, yang jadi persoalan dalam hal ini adalah bahwa penunjukan imam di sini ini kan sudah melalui satu proses tentang toh imam. Karena kita nggak sama-sama satu pondok atau satu sekolah. Kita ini kan kalau di perumahan sekolah dengan ditekoni akan menjadi hal yang fatal manakala kita menegur dengan teguran yang agak keras. Kamu keliru, kalau ngimami haram, salah laksana, boleh jadi geger. Kita harus hati-hati pendekatan. Jangan sampai nanti kita berputar masalah itu salah-salahan menganggap dirinya yang paling benar. Akhirnya orang-orang pada takut. Nah sekolah, kalau sholat yang masjid orang yang terbaik untuk izin sila. Kalau sholat sini mami buruk. Nah ini. Nah insya Allah, kalau hubungan panjenengan kabeh, mudah-mudahan saya diberi kesehatan oleh Allah, diberi panjang umur sehingga saya ditunjuk di sini sebagai imam bisa istiqomah lan muga iso gasik, jadi tidak meresahkan jamaah. Tapi begitu pun ya tidak berarti terus kudu menguasai, enggak. Saya harus mengkader, harus ada teman-teman jamaah yang lain yang juga menguasai, sehingga namanya orang itu kan tidak selamanya akan sehat, tidak selamanya akan bisa datang ke masjid, mungkin halangan sakit, mungkin ada keperluan pergi dan sebagainya, sehingga jamaah yang lain sudah ada yang siap untuk mengimaminya. Jamaah rahimahullah, saya lanjutkan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun atau memutuskan rukun sebelum sempurna dengan sengaja. Umpamanya iktidal sebelum sempurna rukun. Jadi yang membatalkan sholat yang pertama meninggalkan salah satu rukun. Rukun sholat kemarin kan sudah saya sampaikan. Ada niat, takbiratul ihram, membaca surat Fatihah, rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian tahiyat akhir, kemudian membaca sholawat, kemudian salam yang pertama. Itu rukun-rukunnya. Nah, manakala kita meninggalkan salah satu rukun yang saya sampaikan tadi, berarti sholat orang sempurna merasa. Nah, itu. Nah, kemudian dikaitkan dengan pertanyaan Mas Awan kemarin, kan, nah, orang yang berguna terus bisa orang lain ini tidak terjawab di sini. Kalau meninggalkan salah satu rukun, itu sholatnya batal atau tidak sah. Nah, selama yang ditinggalkan itu ataupun mungkin lupa, itu bukan yang rukun,
Tapi mungkin yang sunah-sunahnya insya Allah tidak membatalkan sholat. Nah, supaya baik rukun maupun sunah-sunahnya yang sudah biasa kita lakukan itu tidak tertinggal atau tidak kita lakukan, ya tentunya orang yang mau sholat itu dari rumah sudah betul-betul dipersiapkan bahwa saya ini mau sholat zuhur di batang rekanan, subuh dilakoni ini. Bukan berarti terus berjalan ngapal ke rukunnya sholat dulu, rukunnya ini, oh enggak, ya otomatis kita kalau sudah mempelajari kan sudah hafal. Tapi nasi ngomong dan jemil ngapal ke, gue tekan ini malah tali kafe, apalagi usia kita sudah usia tua. Paling enak kita berjamaah, masuk burung mau umal kita lah, imamnya gitu. Contoh lain misalkan iktidal sebelum sempurnanya ruku. Nah, yang namanya ruku itu kan membungkukkan badan, punggungnya lurus, kemudian tangannya memegang lutut, ya. Kemudian berhenti sejenak atau tumanina sambil membaca doanya. Setelah selesai baru iktidal. Tapi ini yang dilakukan ruku'e durung nganti bener, isih setengah ruku'. Berarti napa setengah ruku' niku? Berduduk. Bahasanya apa? Rada gegek. Kudune ngeten, tapi ki mung bisa ngene. Allah Akbar sami awal mana. Berarti rukuknya ini kan belum sempurna. Kalau memang boyoknya pegel utawa duwe loro saraf kejepit utawa encok, mungkin tidak bisa sempurna tegak lurus gitu. Tapi semampunya, tapi bukan berarti terus cepat. Ya, tumaninanya harus ketemu juga, harus dilakukan. Karena tumaninah ini juga merupakan rukun. Ini pentingnya kita mengkaji belajar yang namanya sholat. Berkali-kali saya sampaikan, pertama kali nanti yang akan dihisab di yaumul qiyamah tentang sholatnya. Nah, kalau sholatnya harus ala kadarnya, tidak mau belajar, tidak mau mengaji, ya nanti akan rugi di akhirat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, meninggalkan salah satu syarat seperti berhadas. Berhadas dengan najis, dan berhadas itu berarti kita batal dari wudhu kita. Hadas itu ada dua, hadas besar, ada hadas kecil. Tapi nak kita sudah melakukan sholat, roto-roto kita ya kena hadasnya hadas kecil. Masa sholat terus hadas besar, sholat mimpi, kira-kira sholat itu sholat kemudian melakukan hubungan kan mungkin. Ya yang paling memungkinkan meninggalkan misalkan berhadas pas sholat, buat naik ke bos-bos lakukan itu memang keluar anginnya dari jalan ke belakang, itu berhadas. Ya. Kemudian berikutnya kena najis yang tidak dimaafkan, baik badan atau pakaian. Najis yang tidak dimaafkan itu najis yang harus membersihkannya melalui proses. Kalau di masjid insya Allah akan terhindarkan. Paling kena najis yang masih dimaafkan. Contoh sholat dhuwure lecak, kemudian mengeluarkan kotoran nibani. Nah, begitu nibani yang gue baju bawa yang ini apa, tapi langsung dengan dipakai itu tidak batal. Tapi kalau menjadi sawah dulu api mas, ya itu akan menimbulkan jadi batal.
Tapi kalau di rumah memungkinkan juga akan kena najis yang tidak dimaafkan, artinya harus dibatalkan dulu sholatnya karena harus membersihkan itu. Contoh sholat, kemudian karena punya cucu laki-laki kecil, jenengin ungu, biasanya nanti eyangnya kan seneng, eyangnya sholat dibanduri, kemudian pipis. Nah ini sholatnya kan, karena bagaimana akan segera menghindarikan, padahal untuk menghilangi pipisnya butuh dicuci macam-macam, berarti membutuhkan waktu yang relatif lama. Tapi kalau yang najis yang tadi seperti saya sampaikan, kotoran cicak, itu kan bisa langsung dipakai, tidak akan menjadikan sholat kita batal. Kalau najis itu dibuang seketika, yang najis dimakan itu, maka sholatnya tidak batal. Seperti tadi ketika kotoran cicak langsung dipakai, insya Allah sholatnya tidak batal. Kemudian yang berikutnya, terbuka aurat sedangkan tidak dapat ditutup seketika itu. Kalau ketika itu juga dapat ditutup kembali, maka sholat tidak batal. Kalau zaman sekarang ketok-ketok rojo anu ya, agak-agak tidak terjadi. Mau kena yang ibu pakai ini ya, insya Allah sudah didesain sedemikian rupa, rapat, bahkan sudah menjulur sampai ke bawah. Misalkan sumuk kemudian murid dipasangin sampai ke diri, orang nanti pada lagi terbuka. Dan itu saya yakin mesti pakai daleman. Wah itu daster, itu pakaian. Ya, masa yang kecil pakai napung itu kan? Kira-kira nak keselingkap itu sekitar digedein gitu kan? Ya. Nah kalau bapak-bapak mungkin bisa sarungan tapi orang masih open dan jelalah kesusu berarti selalu rakyat. Begitu sholat, tak sarungan tidak di atas apa namanya powok sarungnya, rotor dilembek, kepijak. Begitu dari sebut pokok kayak kita yang sujud, kepijak kan akhirnya nyincik ke belorot. Seketika itu begitu ketok auratnya langsung bisa nutupi tidak batal, tapi kalau terus oleh bisa nutupi yang menjadikan ya. Jadi terbukanya aurat selama itu segera bisa ditutupi kembali itu tidak membatalkan, tapi kalau tidak bisa menutupi itu akan menjadikan batal. Nah supaya ini tidak terjadi, monggo kita perhatikan pakaian yang kita gunakan untuk sholat, baik ibu-ibu yang pakai mukena ataupun bapak-bapak yang pakai sarung atau mungkin pakai celana ini logo, kalau mas kesusuran ke saku melotrok. Nah melotroknya itu walaupun pakai daleman kan itu masih kelihatan terbentul apa namanya pahanya. Padahal batas aurat yang mana juga antara kalau sampai pusat. Kalau di seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Sehingga ibu ini mohon supaya lebih hati-hati. Makanya orang-orang kuno dulu kalau mendesain mukena itu kan sering lurusan bablas. Jadi kena anginnya bebas. Tapi kalau yang model sekarang ini kan potongan ya. Nah karena potongan ini ya tolong dibikin ojo saya ngepres nanti untuk rokok jengkeng. Nah jadi kan kipasin duri berdinges kemudian terbuka. Nah terbuka begini itu kan berarti kelihatan auratnya, terbuka auratnya. Nah ini akan mengakibatkan menjadikan batal sholatnya. Tetapi kebuka itu kalau misalkan bisa segera ditarik tutup itu tidak batal.
tapi karena kipasnya gede, kemudian mengenai rojo jumpet, kesulitan bikin angin lagi, kesulitan angin terus, malah sholatnya mungkin angin, nah, makanya perlu hati-hati. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 3, yang membatalkan sengaja berkata-kata dengan kata-kata yang biasa diajarkan pada manusia, walaupun kata-kata yang bersangkutan dengan sholat sekalipun, kecuali jika lupa. Ya, berkata-kata. Sholat itu boleh berkata, tapi dalam hal-hal tertentu, misalkan mengingatkan imamnya lupa. Itu kalau bapak-bapak, kalau orang laki-laki dengan mengucapkan subhanallah, kalau ibu dengan menepuk tangannya. Itu dalam kondisional. Tapi panjenengan sholat kemudian melihat sesuatu ataupun mungkin mendengarkan sesuatu, kemudian menjadikan kebiasaan kok nak biasanya betul kerasannya kok kadang-kadang terbawa di dalam sholat ya seperti tadi ditanya kena imam betul jangan fatihah itu karena terbiasa beruntung dia tujuannya apa? Pengen ngelikin mungkin, tapi karena tidak tepat sehingga bisa mengabarkan badannya sholat. Sedangkan anak-anak burung pakai fatihah yang diwaso, kemudian anak yang keliru sekali kamu melakukan salah. Nah, sing pinggire krungu meneh lho, sobat kira ngomong malah meneh kira bener. Wah, iki berjamaah ngomong kabeh ora salah. Terus ini terus. Ingin jalan. Jadi saya ulangi. Jadi yang ketiga yang membatalkan yaitu sengaja berkata-kata, walaupun kata-kata yang bersangkutan dengan kata-kata yang bisa dihadapkan pada manusia. Ini Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah SAW li Muawiyah bin al-Hakami inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nasi innamal ladzi yasluhu fiha wa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an rawahu Muslim dan Ahmad. Berkata Rasulullah SAW kepada Muawiyah bin Hakam, sesungguhnya salat itu tidak pantas disertai dengan percakapan manusia. Yang layak dalam salat ialah tasbih, takbir dan membaca Quran. Ya, jadi yang memang kudu diwaca di saat sholat yaitu tasbih, takbir dan juga baca Al-Quran. Itu memang sudah ketentuannya semacam itu. Sehingga kalau kita menggunakan kata-kata lain itu juga tidak tepat. Yang sering terjadi begini, contoh, panjenengan pas sholat di rumah, kemudian ada tamu, ini cara terjawab, kan gitu. Yang perlu dikoreksi satu, nah bertamu tolong jangan pas waktu-waktu orang mungkin sholat, ya. Kita melihat orang sholat isya itu kira-kira jam 7 kurang seperempat sampai jam 9:30 itu jam itu silaturahmi. Mungkin orangnya ke masjid atau mungkin di rumah baru sholat. Nah karena gak ngerti ilmunya, di saat sholat kemudian ada tamu, assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam, udah baru sholat, ini boleh kan? Tapi dengan mengeraskan bacaannya, orang akan menjadi tahu berarti
saya tak tunggu nisik orang krungu atau gini masih mendengarkan wacana Fatihah atau banter tapi tamunya ngeyel atau pura bayar assalamualaikum malah duduk jadi tamu yang nggak tahu diri wis waktunya wajah sholat wis krungu sing di rumah atau tuan rumahnya sholat dengan memeraskan bahasanya kok bisa ngayal terus. Nah ini etika tentang kita bertamu. Nah kalau pas kita menemukan itu supaya sholat kita itu tidak dan tamu yang baru berkunjung juga mengerti bahwa kita sudah sholat, ya bacanya rodo digantar itu bisa ya. Kemudian yang berikutnya yang nomor 4. Oh ini banyak hadis yang saya sampaikan dulu yang tadi berkaitan dengan berkata-kata. Orang yang tengah sholat hendak memberitahukan suatu kejadian karena amat penting atau darurat, seperti memperingatkan imam, memperingatkan orang yang akan terjatuh, atau memberi izin kepada orang yang akan masuk ke rumahnya. Kalau laki-laki hendaklah yang membaca subhanallah, dan kalau perempuan hendaklah bertepuk. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan untuk, atau kalau tadi kan saya sampaikan untuk keras bahasa ini, tapi bisa juga dengan mengucapkan subhanallah. Kalau itu dengan benar. Baterai enggak? Tes 1, 2. Bukannya. Jadi itu ada kalimat-kalimat atau kata-kata khusus yang bisa kita pergunakan di saat kita sholat, kemudian untuk memberitahu kepada tadi awal saya sampaikan kalau misalkan sholat di rumah ada tamu. Kemudian yang kedua, kalau kita berjamaah, untuk mengingatkan kepada imam yang mungkin salah atau keliru dengan kalau yang laki-laki mengucapkan subhanallah, kalau yang perempuan dengan menepuk tangan. Kemudian ada lagi sabda Rasulullah An-Sahal libni Sa'adin Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam man nabahu syai'un fi sholatihi fal yusabbih wa innama tasbihu lin nisa. Dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa barang siapa yang terpaksa untuk memberitahukan suatu kejadian dalam sholat, maka hendaklah ia membaca tasbih dan hanya bertepuk tangan untuk perempuan. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ada banyak hadis yang menerangkan tentang bagaimana di saat sholat kita berkata-kata, tapi kata-kata ini yang tidak membatalkan karena tujuannya untuk memberitahu kepada imamnya dengan ucapan subhanallah bagi laki-laki dan bertepuk tangan bagi wanita. Tepuk tangannya cukup sepisan, ampun keplok-keplok cantik. Tepuk tangan anak-anak plok-plok-plok, kemudian sholatnya melakukan sekali plok. Nah begitu pun imamnya butuh peka. Dileki nganggo subhanallah, imam ke ajaran sholat orang itu malah nganggo subhanallah nganggo sholat kan gitu. Sehingga di sini supaya klop sing dieleke karo sing ngeleke padha benere dan sama benarnya ya butuh paham tentang ilmunya. Jangan sampai imamnya makmumnya bener ngeleke tapi imamnya bingung dieleke opo kok aku dieleke. Akhirnya malah menjadikan sholatnya tidak khusyuk dan bahkan bisa membatalkan. Kemudian yang keempat, yaitu banyak bergerak, melakukan sesuatu dengan tidak ada perlunya atau hajat, seperti bergerak 3 langkah atau memukul 3 kali berturut-turut. Karena orang yang dalam sholat itu hanya disuruh mengerjakan yang bersangkut dengan sholat saja.
pekerjaan yang lain hendaklah ditinggalkan. Jadi bergerak yang tidak perlu bergerak-gerak. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu kalau kita sholat kok sampai bergerak 3 kali itu dibatalkan. Ini saking kehati-hatiannya. Tapi di bab yang lain mungkin tidak, karena kalau panjenengan melihat pas haji ataupun umroh di Mekah itu banyak orang yang sholat, HP-nya urip, dicekel, dideloi, diwaca, dipateni. Jadi kalau orang Indonesia termasuk orang yang paling taat, wadi ubah-ubah. Sehingga yang Mekah terkenal orang Indonesia itu disiplin. Karena bergerak 3 kali saja tidak berarti karena membatalkan menurut mazhab Syafi'i. Nah, dalam hal ini banyak bergerak itu bisa membatalkan sholatnya. Nah, supaya gerakan kita ini tidak menimbulkan sampai batal, contoh kalau misalkan kita pas sholat kemudian dihinggapi nyamuk gatal, ya. Kalau bisa sekali takut ya sudah. Tapi biasanya nyamuk nak dapat kalau nambahi ninggali rasa gatal. Iya. Sekit ini jadi ngapel bisa ngerasa ke senut gatal. Nah itu triknya kalau mau mengukur supaya gatal ini tidak begitu nemen dan sehingga mengakibatkan batalnya sholat, ya dengan triknya yang digerakkan bukan anggotanya tapi cukup jarinya. Kalau gerakan anggota mungkin kecil sekali, tapi kalau hanya cukup mau menyingkirkan kita beri ini yang digerakkan. Begitu juga di saat dari rukuk ke i'tidal itu sami Allah liman hamidah, tangannya langsung berhenti, harus digoyang-goyang. Sisa ngilas-ngilas kalau senang, mergo tangannya terpokok. Lalu sami Allah liman hamidah ya kadang kan orang yang bergerak. Nah, bergeraknya lebih 3 itu kan jangan. Nah, dalam hal ini yang keempat yang batalkan yaitu banyak bergerak, melakukan suatu hajat yang tidak perlu. Tapi boleh orang sholat bergerak ataupun melangkahkan kaki di saat panjenengan sholat berjamaah, kemudian yang di sebelah jenengan atau di depan jenengan batal kemudian mundur, itu yang di depannya langkah maju. Kalau misalkan ini 2 ubin berarti kan tidak 1 langkah, bisa juga 2 langkah. Atau di saat sholat imamnya batal, kemudian yang di belakang imam ini menggantikan maju, berarti kan melangkah. Itu melangkah yang diperbolehkan. Atau panjenengan pas sholat, kemudian sholat sunnah biasa, ada orang lewat yang belum ngerti hukumnya, nak melaku neng ngarepe wong sholat itu dosa gede. Sehingga bagaimana cara menghalangi di saat panjenengan sholat ana wong lewat ya tengahnya jangan gini. Ini bergerak tapi yang ada aturan. Jangan menggunakan tadi kata-kata yang tidak perlu. Sholat ana wong lewat, orang ini tangannya tapi orang kenal dosa gede, begitu berarti. Ya. Nah ilmu ini perlu dipelajari. Jadi kalau ada gokui wong gede, kalau anak-anak udah apa-apa. Anak-anak sih, kalau anak-anak kecil ya memang namanya anak kecil. Anak kecil itu kadang kalau kita sholat, ya seneng wangi, nungguidong, ya kurangkel, macam-macam namanya anak kecil. Tapi bagaimana kita mensikapi supaya sholat kita ya tetap jalan, anak ini tidak jadi korban. Kalau orang egois, yang masjid, hukumnya malu, pasti lagi, nah di sini ya, anteng di sini duduk. Tapi yang namanya anak kan seketika akan lupa. Begitu kayaknya sholat, dia sendiri drop, dia sana, bahkan kadang
kan pas kok tiba dulu nih dan sebagainya. Ya panjenengan itu terus kuwi pakai ya nipu pokoknya sujud tidak boleh. Rasulullah dulu waktu sholat pernah sujud, kemudian cucunya Hasan bin Husain itu menaiki di punggung sampai lama lah, karena ngimami sahabat-sahabatnya jadi makmum kan sudah mati. Rasulullah sujudnya kok suwi temen gitu, ternyata ada sujudnya, nunggu sampai sujud Rasulullah ini bisa memikir TV nanti selangkir. Nah setelah selesai sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah ini ada cara baru dalam sujud kok? Tadi Rasulullah tatkala sujud kok lama sekali. Oh tadi itu cucu saya naik di punggung saya, sehingga saya nunggu sampai cucu saya turun baru kita lanjutkan. Nah ini, jadi gerakan-gerakan yang diperbolehkan yaitu dalam situasi kondisional. Imam batal yang di belakangnya melanggar jamaah, kemudian ada yang batal yang di belakangnya maju ke depan untuk meluruskan dan merapatkan sholat. Nah ini diperbolehkan dalam kita menjalankan sholat. Jamaah rahimahullah, sampai 4 itu dulu yang saya sampaikan. Nah, memang jumlahnya ada 4, jadi yang membatalkan sholat. Mudah-mudahan menjadikan ilmu bagi kita semua, sehingga di saat sholat kita harus betul-betul perhatikan apakah sholat ini batal atau tidak, manakala kalau kita sudah memahami tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Demikian, masih ada waktu kurang lebih 10 menit sampai 15 menit kita dari waktu untuk tanya jawab. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Haji Syekur. Monggo. Saya mohon maaf kalau tidak ada kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Ibatul Huda. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi, kenapa Takmir dari dulu masih concern terhadap fikih-fikih sholat? Masalah ini bab penting, makanya saya sangat setuju untuk tetap dilakukan. Siapa tahu memang ada ada selama ini kita yang salah mengerti, karena sholat itu salah satu amal yang akan dihisab dulu. Makanya kita hati-hati, kita perbaiki kalau memang ada kekurangan dan kesalahan. Monggo langsung aja. Saya tanya, oh iya Ustaz, langsung ke poin aja. Ya kalau sama saya tegaskan ini, saya mau baca beberapa untuk poin. Ya, langsung saya Pak Ajis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang diungkapkan Pak Haji Aziz tadi betul, bahwa untuk menjaga konsentrasi kita untuk sholatnya kita supaya khusyuk, itu tidak ada orang yang mengganggu ataupun lewat di depan kita. Karena saya juga memantau jamaah kita dari dulu itu, saya juga sudah batin. Ternyata kok orang itu kesulur padahal ada orang sholat. Jadi saya sering, kadang saya batalkan dulu. Ada orang sholat pun saya sholat di sini, jaraknya berapa? Sebenarnya kan bisa gitu. Kalau kita amankan, kita anukan tangan, bisa menyisikan tangan, tapi kita tidak mungkin seperti itu, pikiran besar. Jadi yang saya utamakan, yang pertama kalau ada orang sholat supaya dilihat dulu belakang samping, baru kita lewat agak jauh gitu, tidak apa-apa. Yang kedua, untuk mengatasinya kita dari saya berharap kepada takmir khususnya bisa dengan itu Pak Ajis atau Pak Nur atau Pak siapa yang jadi pengurus takmir dengan tanda itu Pak Ajis, seperti apa yang ditaruh di depan itu kan, seperti di masjid yang kita lihat di pasar Pak, kemudian ada papan ya, supaya nanti kalau ada sholat
ambil terus ditaruh di depan, jadi supaya orang itu tahu oh ternyata ada orang sholat. Jadi itu aja Pak Yes. Jadi tampil supaya menyediakan berapa 3 atau 4. Jadi insya Allah sholat kita akan bertambah khusyuk. Sekian dulu Pak Haji Khairul bagi saya. Apabila ada kesalahan sebenarnya berada di saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wawan tadi mengusulkan, katanya mengusulkan ada batas untuk kalau ada orang yang sholat. Tapi menurut saya, ya jadi kalau orang hebat gitu, masjid kita ini bukan masjid tempat orang parang. Yang sama sebenarnya. Kalau masjid kita letaknya itu di mana, di pinggir jalan, itu orang wudhu sholat itu memang sebenarnya perlu ada mikrop, jadi ada apa? Papan batas supaya kan melewatkan. Tapi kalau orang yang biasanya luar kota itu tasnya dia ditaruh di depan, itu nggak sama saja. Ya ini tetap kita tinggalkan, kita ini masukkan. Tapi sekali lagi masjid kita itu bukan masjid parang. Makanya kenapa takmir aktif jemput bola untuk kota sedekah subuh itu ya karena kalau masjid parang tuh orang mau luar kota mampir masjid itu insya Allah kalau orang yang harus sedekah atau kan sedekah. Jadi sekarang ini ya yang lainnya fikih sholat ya oh iya Bapak oh ini bukan pembatal sholat, tapi saya baru saja terima dari teman pembatal itu nggak boleh tanya pembatal itu ya. Nah di sini ada beberapa yang membatalkan itu. Satu diantaranya tidur nyenyak artinya tidur kosong, pikiran kosong dan nggak apa-apa. Mungkin kalau di masjid kan ada sering orang tidur nyenyak. Bagaimana kalau kita tiduran Pak? Tapi ingat kan ada suara, ingat ada apa-apa, ingat. Itu apakah termasuk pembatal sholat atau tidak? Tiduran menjadi pembatal. Terima kasih. Ini pertanyaan tentang yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu salah satunya itu hilang akal. Hilang akal itu disebabkan karena tidur, karena gila, juga karena mungkin kaget. Kaget itu misalkan kita pas punya wudhu, habis wudhu jalan keramiknya licin kepleset, itu hilang akal. Kemudian tidur yang ini memang tidak batal, tapi ada tidur yang tidak membatalkan wudhu manakala lungguhe iku bokongnya tetap neng gone panggonan, kalau bumi lah, neng lantai. Contoh, sholat Jumat orang mendengarkan khutbah, ya biasanya kan karena capek, biasanya nyok ngantuk tanpa sengaja ini. Selama duduknya ini tidak bokongnya ini membuatkan muat, bukan kekangkat, itu tidak membatalkan. Tapi kalau pas ngeten tidur kemudian kerasa kok maktul ngentut berarti ya batal gitu. Tapi kalau hanya setengah dengar setengah tidak, itu kan tidak nyenyak namanya. Berarti itu tidak membatalkan selama bokongnya ini masih tetap di tempat sholat ya, di lantai. Tapi kalau sama-sama ngrungokne khotbah wis selendean, kemudian dengkulnya diangkat, diginikan, sampai ngurung itu di saat itu sudah membatalkan karena ini sudah mengong, ya, pantat ini sudah mengong, ini sudah batal. Tapi kalau tiduran di masjid ataupun di rumah, ini nunggu waktu dari sholat maghrib ke sholat isya, ya Pak, masih istilahnya pengen ngempet wudhu, kemudian sambil tiduran kan bisa juga main ngomong-ngomong atau mungkin dengan temannya bodoh-bodoh kesel seharian kerja, nunggu waktu isya mau maca Quran kok burung isya, kadang-kadang kan bisa nyusui ya, tiduran saja sehingga tidak membatalkan selama memang tidak
merasakan ada sesuatu yang membatalkan. Contohnya yang agak sering terjadi ya menahan kentut itu. Selama itu bisa atau tidak terjadi, tidak membatalkan. Karena tiduran, bukan tidur minyak. Sama yang tadi mendengarkan khotbah, kalau tidurnya betul, karena ada resiko orang mendengarkan khotbah itu pecah ngantuk. Tapi kok tidurnya sipilnya diginikan kemudian keseharian. Ya kadang-kadang kurungu alhamdulillah sudah batal. Di saat tidak sadarnya itu karena duduknya tidak benar itu membatalkan. Tapi kalau hanya sekedar tiduran atau di rumah sambil menunggu waktu isya, ditimbang karena ini musim hujan, kalau saya wudhu nanti dingin tapi saya masih mampu menahan, kemudian sambil melihat TV ataupun tiduran, selama tidurnya itu masih punya daya ingat, tidak batalkan. Tapi nanti tidurannya sudah sambil kita sudah maler, posisinya tidak duduk menetap, ini membatalkan. Jadi kuncinya di saat tidur tapi dalam posisi bokongnya tetap, itu tidak membatalkan. Kecuali kalau betul-betul terasa kalau sesuatu itu baru batal. Tapi kalau yang gitu saja selama ini tidak berubah tempat tidurnya, itu tidak. Tapi kalau tiduran kemudian sempat rodo rodo sudah hilang akalnya karena tidur ya, itu, tapi posisinya tidak duduk yang menetap, ini akan saya membatalkan, kan sudah hilang akalnya. Seperti orang yang baru wudhu kemudian kepleset itu kan sudah seketika itu kan akalnya sudah lari ya. Tapi begitu kepleset, tapi kalau bisa ditelan ini hanya kepleset, ini daya ingat kita masih utuh, tidak lupa, tidak membatalkan. Tapi kalau sudah kepleset juga kan lari, nah itu membatalkan. Termasuk tiduran terlentang gitu. Tiduran terlentang kalau sudah tidur gitu, jadi sudah. Kecuali kalau tidurannya itu tadi saya katakan dengan duduk, pantatnya ini tidak berubah posisinya, itu tidak membatalkan. Jumatan, khotbah, tekluk gitu. Ini ya setengah kadang tidur kadang tidak, tapi posisi pantat ini masih menetap, itu tidak. Tapi kalau tiduran berarti ini kan posisinya pantat tidak menetap. Ini yang tapi kalau hanya sekedar tiduran rebahan tapi tidak sampai tidur gitu, masih ya dengar sana sini dan sebagainya, saya kira tidak apa-apa. Yang biasanya kalau membatalkan itu rebahan tiduran tapi sendiri, aneh motornya kalau tidak mendengarkan sesuatu, kalau capek biasanya langsung sudah hilang akalnya, sudah tertidur. Tapi kalau menggoni memang sambil mungkin wiridan atau wiridan dan capek sekali menunggu sambil duduknya menetap, misalnya tidak menetap. Nggak tahu. Ini alhamdulillah kita ada jamaah dari Pansar. Mudah-mudahan masjid ini semakin akan banyak jamaah-jamaah dari luar. WRD monggo langsung. Mic. Oke, kita tangkap dulu. Dalam Quran itu kan ada ayat-ayat sajadah ya Pak. Ada sudah menjelaskan. Kalau kebetulan kemudian imam itu ya, itu baiknya mengumumkan ke jamaahnya dulu nggak sih kira-kira, misalnya ini nanti saya akan baca ini, nanti pada rakaat ini saya baca ini dan ini nanti setelah saya baca ini saya akan langsung sujud tilawah, kemudian
Jadi matur suwun. Jadi ada ayat sajdah. Jadi saat ayat sajdah itu dibaca, maka disunahkan untuk sujud tilawah. Beberapa sujud ada sujud tilawah, ada sujud sahwi, ada sujud syukur. Dan sujud tilawah itu terdalam ada ayat sajdah dibaca. Nah, kasus yang terjadi bagaimana kalau kita sholat? Memang sujud tilawah itu sunnah. Artinya kalau kita mau melakukan itu sebagai imam, sementara yang menjadi makmum ini mungkin semua belum paham, tentunya harus beritahu dulu. Nanti saya akan baca surat yang ada ayat sajdahnya, sehingga nanti saya akan sujud tilawah. Tapi kalau misalkan membaca surat yang ada ayat sajdahnya kemudian tidak sujud tilawah, itu juga tidak apa-apa karena itu sunnah. Yang jadi persoalan kalau tidak ada komunikasi, contoh seperti saya kan sering membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebenarnya itu baru akhir-akhir ini saya baca. Dulunya saya jarang karena ada ayat sajdah, dan kalau itu saya lakukan nanti akan jadi akibat makmum kalau belum saya beritahu. Itu tadi apalagi ibu tidak melihat, sehingga di saat imamnya sujud tilawah, ibu menjadi subhanallah ramai ya begitu gitu. Karena ada. Nah, kenapa itu saya baca? Saya membaca itu sebenarnya begini, dalam rangka seperti yang ditanyakan Mas Wawan, kadang-kadang bacaan keliru itu saya kepengen membetulkan bacaan. Kalau saya menyampaikan kepada orang yang mungkin ya, luwih dhuwur saka aku dibanding tak kandhani dadi nesu, lebih baik di saat saya sholat membaca surat itu dengan catatan supaya yang mengikuti sama, oh ternyata ini itu sebenarnya. Nah kalau orang sudah paham, sekarang jarang saya pakai. Karena sebenarnya itu ada kesunahan itu dilakoni. Ya yang baik ya tadi diberitahu. Tapi kalau imam jeli, aku mau coba ini, aku mau lalu imam beritahu, ya udah usah sebagai sujud tilawah, karena nanti akan menjadikan makmum bingung kan gitu. Ya. Jadi baiknya kalau seperti itu, atau kalau enggak ya jadi makmum maupun imam podo ngerti nih. Nanti sing jenis sujud tilawah, nanti sing namanya surat sajdah, ayat sajdah. Nah ini kan perlu belajar. Tapi kalau dalam kondisi yang apa seperti ibu tanyakan tadi, ya lebih baik daripada nanti makmum bingung menjadikan otomatis kalau sudah subhanallah imam itu jalan terus, ya akan jadi problem. Ya sebaiknya imam itu ada di sini. Nanti saya akan membaca surat ini. Kalau setelah selesai surat itu kemudian saya Allahu Akbar, berarti nanti sujud tilawah gitu. Saya tidak paham. Tapi kalau tidak kurung bodoh seperti ini, bisa juga saya nengguri persis yo. Kadang-kadang subhanallah lo gitu, burung rukuk langsung sujud. Kalau ngerti ilmu dengan itu, nah, makanya penting untuk mempelajari hal-hal yang demikian. Tapi satu hal yang perlu dipahami adalah itu adalah sunnah. Bukan berarti kita mengabaikan sunnah. Saya pernah di Mekah itu membaca Al-Quran dikerubuti orang India, orang Pakistan, bahkan mungkin ada orang Arab sendiri. Pas ayat sajdah saya biasanya kan tak ganti dengan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wa akbar. Saya dipaksa sujud. Itu karena sudah orang-orang itu sudah terbiasa melakukan sujud tilawah. Nah waktu itu saya pikirnya yang namanya di Masjidil Haram kan jamaah Mekah, sehingga saya membaca. Saya nggak tahu kok pakai mekanisme kok gitu. Nah setelah selesai, ya mungkin saya bukan karena sombong kok dianggap pacaran itu benar. Kemudian yang kedua, kagum terhadap Al-Quran yang saya bawa dari Indonesia. Al-Quran yang kecil, warnanya kuning emas gitu. Kok dulu kok warnanya bagus. Tapi saya sempat ditegur, bahkan menurut saya begini kan, kok sujud, wah aku paham, saya langsung sujud tilawah. Macam bu ya.
Iya. Nah, terus makanya gerakan subhanallah gitu. Mungkin karena lama-lama mungkin ada yang di antara jamaah ini kemudian kemudian ikut, nah akhirnya ikut juga. Yang bahkan memang ini kan tidak ya. Tiba-tiba Allah Akbar kan gitu ya. Jika Allah Akbar itu kemudian itu kan komando untuk rukuk itu gitu. Iya. Dan baru nyadarnya ini artinya ada satu gerakan yang tidak Ya karena tidak paham, tidak ngerti, tidak membatalkan ya. Artinya dalam kondisional ya. Kondo-kondo tidak ngerti tujuannya yang mengingatkan dengan baca subhanallah tadi kan karena ada tuntutannya, ya kan? Hanya karena tidak mengerti, ya kan? Sehingga dia mengikuti rodobikum, ya mengikuti lagi. Artinya tidak membatalkan, karena memang tidak mengerti. Yang kedua juga ucapan-ucapan itu kan memang dianjurkan. Karena yang mengucapkan itu merasa bahwa imamnya keliru, kan gitu. Tapi sebenarnya bukan keliru, tapi hanya karena imamnya tidak memahamkan dulu, namun mau membaca surat sajdah, sehingga ada sujud tilawah itu. Nah sehingga makanya yang saya terapkan, saya membaca surat itu sebagai kehati-hatian. Nanti aku langsung sujud tilawah, mungkin jamaah orang ngerti apalagi ibu akan muncul seperti yang menanyakan, sehingga tidak saya lakukan. Saya melakukan normal saja. Nah nanti kalau sudah semua paham, kan nanti akan kita bahas juga dengan macam-macam sujud. Nah itu nanti akan kita praktekkan. Bahkan dulu pernah kalau nggak salah waktu Ramadan tahun berapa saya lupa, Pak Arwani dari Parangsampo pernah ngisi di sini. Beliau setelah memberikan ceramah kemudian menyampaikan, nanti saya sholat witir akan membaca sholat yang ada ayat sajadahnya, sehingga nanti tolong setelah sholat surat ini selesai langsung saya memimpin takbir Allahu Akbar, berarti sujud. Itu dulu pernah dipraktekkan, ya, pernah dulu, sehingga jemaah sudah mengerti. Nah alangkah baiknya semacam itu kalau kita mau baca surat. Ngaten, Pak. Ya, terima kasih Tuhan atas informasinya. Tapi apapun itu Bapak Ibu sekalian, mari kita jadikan masjid ini sebagai ladang untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu tidak ada batasnya, apalagi ilmu agama. Sebelum kita masuk kuliah, kan ada semuanya itu. Jadi tidak usah merasa gimana-gimana. Itu malah justru insya Allah akan mendapat keberkahan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya pernah mengusulkan juga di Pak Aziz, ada pelatihan menjadi imam. Saya pernah di Masjid Purwokerto. Saya sendiri Pak, bahwa Pak dilatih oleh imamnya imami. Gak apa-apa. Saya yakin seperti panjenengan saya pernah jadi imam di rumah tangganya, kan itu imami anaknya, imami bujunya. Gak apa-apa Pak latihan. Karena jadi imam. Ada apa di bacaannya, gerakannya, nanti yang koreksi adalah Pak Aziz. Nah ini yang mau kita dorong. Cuma permasalahan ada kan sopoknya itu belas sebagainya dan sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya masjid ini kita jadikan sebagai ladang untuk menuntut ilmu. Kata Jen. Saya tambah sebentar berkaitan dengan pelatihan itu memang saya dulu waktu ada belajar ngaji di sini bapak-bapak itu saya sampai menekankan Fatihah sama Qulhu sama Anas atau Inah lain-lain itu waktu diberi tak ada warning minimal sebagai modal panjenengan pas luar kota ini sholat di masjid kemudian musim panjenengan sholat di WA niatnya orang dari imam tapi di belakang kadang-kadang ada orangnya makmum. Nah itu minimal Fatihah bener, kemudian bacaannya rakyatan surat-surat pendek juga dulu itu pernah saya sampaikan itu. Juga nanti insya Allah dari seksi sosial juga akan mengadakan pelatihan tentang perawatan jenazah, pemulasan jenazah. Kemarin sudah saya praktekkan. Saya ngajak bapak-bapak, ayo caranya motong kain kafan seperti ini.
Kemudian cara memandikan seperti ini. Ya saya di sini baru kemarin karena anak-anak saya mau naik mandi, sehingga saya ya tetap siap. Masuk di saya jadi imam ini bunyo lagi jenazah, ngapalin jenazah ora iso. Ya kudu iso. Lah isone ini ayo di buat tular gitu. Jadi nanti tidak tergantungan. Pas saya mungkin masuk luar kota menjelaskan nasi meninggal, Pak Rudi siap, Pak Rudi ini tak dari jalannya motong kayak apa. Pak Selamat sudah ikut memandikan jenazah. Pak Haji Nur, nanti juga bacaannya. Sebagaimana mensikapi kalau kain kapanir, produk ciut. Nah, ternyata kemarin pas saya mau mengkapani cucunya Mbak dan itu kain kapanir juga akhirnya disesat dari dua. Nah ini, insya Allah nanti masjid akan melakukan pelatihan itu dengan kaidah hukum ini bisa kita lakukan dan tidak terpancang hanya satu orang. Ojo menjaga isi cicok. Liane sudah punya ilmu kudu ditular-tular, termasuk Pak saya tadi materi imam saya sangat setuju. Ayo masalah coba kowe ngerti kok sholat tak rumah ini. Suatu saat habis subhanallah kok ora ono. Latihan apa kemarin? Jumat kemarin ngaji nunggu setengah jam katanya. Delalah sehingga jadwal itu kok lali tidak berita. Ya ini kan sifat manusia ini. Saya isone jadi korban itu mergo yo kepaksa itu pernah di suatu daerah saya tidak siap dalam posisi untuk khotbah, tapi muadzin itu sudah ansitu wasma'u wa nurahmah ping telu kalau nasi munggah. Nah orang nasi khotbah berarti jumlatannya kan jadi orang sah merukun. Nah sehingga saya naik. Nah dari situ akhirnya kita turun laku ternyata kan nambung-nambung ya khotbah jadwal alhamdulillah sampai sekarang dibutuhkan banyak masjid. Nah nanti saya juga begitu di sini yang penting iso maca Quran ya kan. Khotbah kan tidak butuh apa, membaca kan tidak apa. Mental penting iso maca Quran, tapi belum tentu kalau khotbah iso langsung mulut mentalin gredek biasanya kan seperti itu. Nah ini perlu ada pelatihan sehingga nanti kalau masjid terjadi seperti kemarin Pak Proto langsung munggah iso Pak Haji Saiful Pak Ketua RW iso khotbah iso ceramah iso macam apa biasa. Nah ini yang akan kita capai sehingga monggo nanti event-event Ramadan ini seluruh kalangan sing iso maca utawa sing ora iso ayo bareng-bareng bar salat tarawih do kumpul ning ngene. Kita membahas tanya ini tanya itu latihan yang belum bisa mau latihan motor dan sebagainya sehingga nanti di masjid sekarang ini tidak kekurangan kader-kader ya untuk jaga ini saya terus saya juga manusia biasa kadang loro kadang buku mati lah ngerti kabeh Gusti Allah tapi kalau sudah mempersiapkan generasi berikutnya insya Allah masjid ini akan tetap eksis secara terus. Terima kasih, monggo. Ya, moga-moga semoga kita diberikan kesehatan Allah begitu. Bapak, Ibu ini sudah over, Bapak. Mari kita tutup kajian Sabtu pagi ini dengan doa tabarruk majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.